Nekat permalukan diri sendiri demi terbebas dari jerat hukum, Sambo sampai perlihatkan bukti ini pada hakim. Didakwakan dengan pasal yang dituduhkan tidak bisa dibuktikan. Apa konsekuensinya, saudara? Kalau pasal yang didakwakan itu ya sesuai dengan azas hukum yang menyebutkan actori incumbit onus probatio atau onus probandi. Siapa yang mendakwa, maka dia harus membuktikan dakwaannya. Nah, pada ketika dia tidak bisa membuktikan dakwaannya, konsekuensinya orang yang didakwa itu harus divonis bebas. Demikian. Ya, semua perbuatan yang sekedar menjadi syarat itu disamakan dengan perbuatan yang sudah menjadi sebab. Sehingga apa? Pelaku yang melakukan perbuatan sebagai syarat dengan sebab itu sama masuk penjara. Itu tidak adil. Hukum itu logis tapi harus adil. Maka apa? Gunakanlah teori yang mengindividualisir. Kalau dalam konteks timbulnya kematian, apa penjelasan ahli terkait dengan ini? Sidang putusan hakim terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua rupanya semakin di depan mata. Tak tinggal diam, kubu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati makin terlihat tengah melakukan berbagai upaya untuk meringankan hukuman. Berbagai macam strategi telah ditempuh seperti menonjolkan adanya tindakan melukai harkat martabat yang dilakukan Brigadir Yosua kepada Putri Chandrawati, sehingga dijadikan alasan sebagai motif pembunuhan. Kemudian masih dalam kesempatan yang sama, kubu Ferdy Sambo terus berupaya untuk menggeser dakwaan pembunuhan berencana yang diatur pasal 340 KUHP, menjadi pembunuhan tidak terencana yang diatur pasal 338 KUHP. Akan tetapi, bukti perencanaan Ferdy Sambo menghabisi Brigadir Yosua telah diungkap dalam persidangan sebelumnya oleh Richard Eliezer. Yang mana dalam keterangannya, Richard menjelaskan bahwa perencanaan skenario jahat Ferdy Sambo telah terjadi di lantai 3 rumah Saguling. Namun, dalam KUHP tidak dijelaskan secara spesifik syarat dan unsur dalam pembunuhan berencana, sehingga keterangan Richard tersebut dijadikan celah oleh Ferdy Sambo. Sehingga Ferdy Sambo pun menghadirkan saksi ahli meringankan dalam persidangan, yaitu ahli pidana, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas, Elwi Daniel. Di mana Elwi mengungkapkan bahwa kehendak dan pelaksanaan dalam suatu perbuatan harus diputuskan dalam suasana tenang. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan kegiatan harus ada waktu yang cukup untuk merenungkan dan mempertimbangkan.